Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Amalia dengan NIM 112111693, kelas K321 MNR. Dengan mata kuliah Simulasi Bisnis dengan dosen pengampun Bapak Angga Aditya Putra, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis modal kanvas. Pengertian modal bisnis kanvas. Bisnis modal kanvas adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, mendesain, menilai, dan mengembangkan modal bisnis sebuah perusahaan. Ini terdiri dari 9 blok utama, termasuk segmentasi pasar, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, kegiatan kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Bisnis model kanvas membantu perusahaan untuk merancang dan merinci elemen-elemen kunci dari model bisnis mereka dalam satu gambaran keseluruhan. Konsep model bisnis kanvas. Konsep dasar dari bisnis model kanvas melibatkan representasi visual dari elemen-elemen kunci dalam satu bisnis. Berikut adalah konsep-konsep utama dari model bisnis ini. 1. 9 blok utama. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok utama yang masing-masing mempresentasikan elemen-elemen penting dari suatu bisnis. Ini termaksud segmentasi pasar, proporsi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, kegiatan kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Lalu yang kedua, visualisasi secara keseluruhan menggunakan satu kanvas atau gambaran untuk menyajikan keseluruhan modal bisnis, membuat lebih mudah dipahami oleh tim dan pemangku kepentingan. Ini membantu dalam melihat bagaimana elemen-elemen berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, pentingnya proposisi nilai. Fokus utama pada proposisi ini, nilai kepada pelanggan. Ini mencakup cara unik di mana sebuah bisnis menciptakan nilai dan membedakannya dari pesaing. Lalu yang keempat, interaktif dan fleksibel. Bisnis model kanvas didesain agar bisa diubah dengan mudah. Tim dapat menggunakan secara interaktif untuk mencoba, menguji, dan memodifikasi strategi mereka seiring waktu. Lalu yang kelima, customer centered approach. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut menjadi fokus utama. Ini membantu membangun bisnis yang lebih berorientasi pelanggan. Lalu yang keenam, ada keterkaitan antar elemen. Menyortir keterkaitan antara berbagai elemen model bisnis, memastikan bahwa setiap aspeknya mendukung keseluruhan strategi dan tujuan bisnis. Lalu yang ketujuh, alat komunikasi dan kolaborasi. Selain sebagai alat perencanaan strategis, bisnis model kanvas juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif. Ini memudahkan kolaborasi antara tim dan melibatkan pemangku kepentingan. Lalu yang kedelapan, mudah dipahami tanpa latar belakang bisnis. Meskipun bisa digunakan oleh profesional dengan berbagai tingkat pengalaman, bisnis model kanvas dirancang untuk dapat dipahami bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang bisnis khusus. Lalu yang kesembilan, integrasi dengan model bisnis digital. Model ini dapat diterapkan dengan baik pada bisnis tradisional maupun bisnis digital, memungkinkan organisasi untuk menggambarkan model bisnis mereka tanpa terkait dengan platform atau industri tertentu. Melalui konsep-konsep ini, bisnis model kanvas membantu organisasi dalam merancang, mengkomunikasikan, dan mengelola model bisnis mereka secara lebih efektif. Lalu di sini ada manfaat model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Visualisasi yang jelas. Memungkinkan perusahaan untuk menggambarkan model bisnis secara visual dalam satu gambaran, membantu tim dan pemangku kepentingan memahami struktur dan hubungan antara elemen. Lalu yang kedua, perencanaan strategis. Membantu dalam perencanaan dalam interaksi strategis bisnis dengan memungkinkan fokus pada elemen kunci seperti proposisi nilai, sumber daya, dan mitra kunci. Lalu yang ketiga, komunikasi efektif.
menyediakan alat yang efektif untuk berkomunikasi dengan tim internal, investor, dan mitra bisnis, memudahkan pemahaman tentang bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Lalu yang keempat, identifikasi peluang dan tantangan. Memfasilitasi identifikasi peluang pertumbuhan dan tantangan potensi dengan memeriksa setiap aspek model bisnis, membantu dalam mengevaluasi kelayakan dan berkelanjutan. Lalu yang kelima, kolaborasi tim. Mendorong kolaborasi tim dengan menyajikan informasi yang lengkap dalam format yang mudah diakses, memungkinkan kontribusi dari berbagai bagian perusahaan. Lalu yang keenam, pemahaman pelanggan. Menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pelanggan dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka, membantu perusahaan fokus pada nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu yang ketujuh, penghematan waktu dan biaya. Memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya dengan menyadarkan proses perencanaan dan pengembangan modal bisnis, serta memudahkan pembaruan saat diperlakukan. Lalu yang kedelapan, inovasi dan adaptabilitas. Merangsang inovasi dengan memungkinkan perusahaan untuk menguji dan mengubah elemen model bisnis tanpa mengganggu saluran struktur organisasi. Lalu yang kesembilan, pemahaman holistik. Memberikan pandangan holistik tentang bisnis membantu perusahaan untuk melihat dan mengolah keterkaitan antara bagian-bagian yang berbeda dalam model bisnis mereka. Dengan demikian, bisnis model kanvas membantu perusahaan untuk merancang, mengkomunikasikan, dan mengelola model bisnis mereka dengan lebih efektif. Lalu di sini ada hambatan modal bisnis kanvas. Meskipun bisnis modal kanvas memiliki sejumlah manfaat, ada beberapa hambatan yang dapat dihadapi, yaitu satu, sederhananya gambaran. Kelebihan gambaran yang sederhana dapat menjadi kelemahan jika tidak semua kompleksasi dan nuansa model bisnis tertangkap dengan baik. Beberapa elemen mungkin terlalu disederhanakan. Lalu yang kedua, kurangnya ke dalam analisa. Bisnis model kanvas memberikan gambaran umum namun mungkin kurang dalam menganalisa detail tertentu. Pemahaman mendalam mungkin memerlukan alat analisis tambahan. Yang ketiga, ketidakpastian eksternal. Tidak selalu memperhitungkan perbuatan eksternal yang cepat atau faktor lingkungan yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi modal bisnis tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lalu yang keempat, tidak sesuai untuk semua bisnis. Pendekatan satu ukuran tidak selalu cocok untuk semua jenis bisnis. Model kanvas mungkin kurang efektif untuk industri atau model bisnis yang sangat kompleks. Ketidakmampuan memprediksi masa depan, seperti alat perencanaan strategi lainnya, bisnis model kanvas tidak dapat secara akurat memprediksi masa depan. Bisnis harus tetap fleksibel dan siap untuk mengadaptasi dengan perubahan. Lalu yang keenam, tidak menggantikan riset mendalam. Meskipun membantu dalam mengidentifikasi elemen kunci, bisnis model kanvas tidak dapat menggantikan riset bisnis mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang pasar dan pesaing. Lalu yang ketujuh, tantangan implementasi. Membuat model bisnis yang baik hanya merupakan langkah awal. Implementasi dan eksekusi strategi yang terkandung dalam model memerlukan perhatian dan manajemen yang baik. Lalu yang kedelapan, keterbatasan dan penggambaran dinamika waktu. Bisnis model kanvas cenderung memberikan gambaran statis dari modal bisnis, kurang mampu menggambarkan perubahan dinamika seiring waktu. Meskipun demikian, kesadaran akan hambatan ini dapat penggunaan alat ini sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk perencanaan strategis dapat membantu perusahaan memaksimalkan manfaatnya. Contoh studi kasus modal bisnis kanvas. Nah, di sini ada contoh studi kasus mengenai damai konveksi kaos polos. Untuk bisa menganalisis bisnis model kanvas ini, kita membutuhkan 9 elemen, yaitu value proposition, yaitu nilai jual yang produk kita pasarkan. 2, key aktivitas, yaitu kegiatan sehari-hari yang dilakukan manajemen. 3, key partner, yaitu bisa dibilang mitra kerja. 4, customer relationship, yaitu bisa dibilang hubungan dengan customer.
Yang kelima, customer segment, yaitu merupakan segmentasi konsumen. Di sini bisa dibedakan dari segi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang keenam, channel. Ini yaitu bisa dibilang tempat pertemuan antara pihak Damai Konveksi dan konsumennya. Lalu yang ketujuh ada key relationship, yaitu merupakan sumber daya baik berupa aset ataupun perlengkapan yang digunakan pihak Damai Konveksi untuk menunjang bisnis mereka. Lalu yang kedelapan, revenue stream, yaitu bahasa sederhananya adalah dari mana sih pendapat itu. Lalu yang kesembilan ada cost structure, yaitu total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang keseluruhan operasional bisnisnya. Dengan menggunakan bisnis model kanvas, Damai Konveksi kaos polos dapat merancang, mengelola, dan mengkomunikasikan model bisnis mereka dengan lebih jelas, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan, bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategi yang efektif dan merancang, mengkomunikasi, dan mengelola model bisnis sebuah perusahaan. Kunci kesimpulan termaksud 1. Visualisasi komprehensif, memberikan gambaran keseluruhan tentang elemen-elemen kunci dalam suatu bisnis dalam satu tampilan, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik oleh tim dan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, fokus pada proposisi nilai, menekankan pentingnya proposisi nilai kepada pelanggan, membantu perusahaan untuk memahami cara unik di mana mereka menciptakan nilai dan bersaing di pasar. Lalu yang ketiga, keterlibatan pelanggan, mempromosikan pendekatan berorientasi pelanggan dengan mendorong pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan secara memenuhinya. Lalu yang keempat, fleksibel dan interaksi, memungkinkan perubahan dan interaksi mudah terhadap modal bisnis seiring waktu, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Lalu yang kelima ada alat komunikasi efektif, berfungsi sebagai alat komunikasi yang kuat, memudahkan kolaborasi tim dan memfasilitasi dialog dengan pemangku kepentingan. Lalu yang keenam, pentingnya keterkaitan antar elemen. Mayoritas pentingnya hubungan antara elemen modal bisnis, memastikan bahwa setiap bagian mendukung strategi keseluruhan. Lalu yang ketujuh, sederhana namun kuat. Meskipun sederhana, bisnis model kanvas memberikan gambaran yang kuat tentang esensi suatu bisnis, membantu dalam pengembalian keputusan strategis. Lalu kedelapan, integrasi dengan inovasi, mendorong inovasi dengan memberikan cara untuk menguji dan mengubah elemen model bisnis tanpa perubahan yang besar. Lalu yang kesembilan, ada mendukung rencana dan eksekusi. Tidak hanya alat perencanaan strategis, tetapi juga mendukung implementasi dan eksekusi secara bisnis. Meskipun memiliki kelebihan, penting untuk diingat bahwa bisnis model kanvas bukanlah solusi satu ukuran untuk semua. Kesuksesan penggunaannya tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang bisnis, pengujian konsep, dan keterlibatan tim yang kuat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.